Halo Sobat Anggrek, jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang alhamdulillahirobbilalamin Kang Basir ucapkan syukur karena sekarang alhamdulillah Kang Basir bisa punya kesempatan bertemu dengan Pak Ahmad, pemilik dari Rieke Orchid Nursery, dan Ibu Yayu. Beliau adalah seller pupuk tanaman khususnya anggrek, dan itu adalah ternyata pemiliknya ya itu yang membuat pupuknya itu adalah Pak Ahmad atau pemilik dari Rieke Orchid Nursery. Nah, mari kita berbincang-bincang bersama mereka, master anggrek dan pupuk. Nah, ternyata Bu Dewi udah ngeduluin Kang Basir. Assalamualaikum Pak Ahmad. Salam kenal, saya Kang Basir Pak Ahmad. Dan Bu Yayu, assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah fans apa ya, yang Kang Basir tuh ngefans banget gitu loh sama Pak Ahmad ini, yang menciptakan buku tentang anggrek, terus pemilik dari Rieke Orchid Nursery, pencipta dari pupuk anggrek, dan ini adalah Ibu Yayu, seller dari agennya Pak Ahmad ini, dan agen dari RA juga ya Bu ya. Iya. RA itu Ratu Anggrek. Nah, ini Ratu Anggrek Nursery. Ya, sama Kang Basir juga dong, wah. Kang Basir Travel Channel. Kang Basir belum ini sih, belum diterima jadi muridnya ini. Lagi melamar. Iya. Lagi masukin CV. Iya, ini lagi ngelamar nih. Ternyata Pak Ahmad itu butuh karyawan buat nyiramin anggreknya. Kang Basir siap lah jadi karyawannya nih, kan lumayan bisa nuntut ilmunya, terus di-share ke teman-teman semua ya. Gimana? Siap nggak? Nah, jangan kemana-mana dulu ya. Kang Basir bingung nih mau ngomong apa sama Pak Ahmad nih. Baru ketemu soalnya. Ah, itu apa Bu Dewi itu? Ini teh Bu Dewi. Katia. Nah, Village Ship North. nah ini Pak, rahasianya biar cepat berbunga ini seperti apa Pak? Ini dari masternya ini. Cattleya itu kan sukanya lembab ya. Iya. Lembab Oh, bukan tapi panas, Pak. lembab tapi ada panasnya gitu. Iya, lembab tapi ada panasnya. Lembab itu dalam artian medianya yang lembab. Media yang lembab itu bisa dikasih areng, tapi di bawahnya ini namanya bukan media, sebenarnya perpaduan antara media arang, Iya. di bawahnya tanah. Oh gitu. Di bawahnya tanah. Rahasianya. Tapi agroklimatnya juga harus ada. Itu tinggi paranet itu Oh, sekitar nah pemasangan paranetnya 3,5 juga harus meter tinggi. ke atas. 3,5 meter tingginya Jadi, minimal ya. untuk di dataran rendah itu kita apa namanya sih, rekayasa lingkungan itu kayak gitu. Oh, ini dia. Medianya harus poros, tapi ada kelembaban dari bawah tanah. Di atasnya angin tuh seperti muter-muter di atas. Bukan sepoi-sepoi apa? Bukan sepoi-sepoi. Ya sepoi-sepoi bisa kalau di puncak. Kalau di puncak. Iya. Kalau di- Makanya kalau bentuk bangunan kebun antara di dataran rendah sama di puncak agak beda. Kalau di Iya, dataran rendah betul. cukup rata aja, Iya. tapi tinggi biar anginnya ada. Kalau teman-teman saya nih Pak, kan pada malas mereka piara katia itu karena katanya jarang berbunga. Itu selain kelembapan, agroklimat, lainnya apa Pak? Ya sebenarnya sama itu pupuknya gitu. Pupuknya apa Pak? Rekomendasinya Pak? Rekomendasi yang biar cepet. Iya. Ini agak ngiklan ini. Ya. Ya, kalau saya terus terang Iya. saya pakai pupuk buatan sendiri. Namanya Roundup Fertilizer. Oh, Roundup Fertilizer. Itu kalau kita dilihat kandungannya sebenarnya, kalau karena kita nggak pernah tulis ya. Iya. Itu kandungannya nitrogennya sudah lumayan tinggi sehingga dia bisa keluar anakan, tetapi ada penggabungan antara hormon-hormon giberlinnya di situ. Hormon giberlin ini yang memacu dia bisa Cepat berbunga rajin. berbunga. Jadi
tujuan penggabungan antara Gibberellin dan nitrogennya ini supaya rajin beranak dan rajin berbunga. Wah, mantap ini berarti udah bertunas, beranak, berbunga lagi ya. Jadi kalau beli di sini, Udah lengkap lah. beli di sini Iya. benar-benar lengkap, diajarin, dikasih pupuk, dibeliin, bisa Tapi beli pupuk ya Pak ya, bukan dikasih. bukannya itu yang pupuk yang dibeli Bu Dewi dari Bu Yayu itu ya Bu Iya Dewi? kan Bu Yayu itu salah satu agennya dari Pak Agen Reka. Roundup. Oh, Agen Reka. Jadi yang mau gitu. nyari pupuk, hubungi ini penciptanya, ini penjualnya, ini pemakainya. Oh gitu ya. Ini agen yang di Jawa Barat maksudnya. Iya. Oh, agen yang di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat di Di luar Bekasi. pulau ada Kalau lagi, di Pak. luar pulau Ada ada di lagi di Jawa Aceh, Tengah dia ada, sama Jawa Timur ada. Ruwaida oh. Anggrek. Tapi Iya. dengar-dengar Ibu Ratu Anggrek juga ngambil dari Bapak, betul Pak? Untuk saat ini kayaknya belum lagi deh. Dulu Oh, pernah. Ya. oh dulu pernah. Oh, sekarang Bu Ratu Anggrek udah jago. Udah jago bikin Jago sendiri ya. bikinnya, mantap dah. Nah. Sukses. Ini dia yang apa namanya yang dibilang Bu Ratu Anggrek guru saya itu ini ternyata ya. Oh, jadi emang kadang pinteran muridnya ya Pak sama gurunya. Bukan, Oh, tetap salah. pintaran gurunya tapi lebih terkenal muridnya biasanya gitu. Rezekinya memang beda kalau Bu Rezekinya Ratu Anggrek beda. bisnisnya rezekinya melesat. Betul. Kalau Bu Ratu Anggrek kan di penjualan anggreknya mungkin, kalau Bapak ini Di ilmunya. ilmunya, terus banyak muridnya, produk menciptakan pupuk dan lain-lain gitu kali. Ya mungkin bagi-bagi rezeki kali ya Pak. Iya. Ada setiap orang ada fungsinya masing-masing. Kalian Gitu. Nah, oleh karena itu angkatlah saya jadi murid Bapak Pak. jadi YouTuber aja. Iya, tapi kan kadang gini Pak, saya tuh takut salah Pak saat menjelaskan cara menanam anggrek yang benar. Ternyata nggak salah, nanti dikomentarin, wah bukan gitu, mungkin sama penonton. Nah makanya saya ingin belajar yang benar Pak, saya perlu guru Pak. Tapi nanti kita ke gunung dulu. Ya Pak ya, nanti kita diantri ke gunung Pak. Ya boleh. Ke Padepokan ya Pak. Oh iya, tapi nggak usah puasa dulu kan Pak ya? Bawa kembang, Bawa kembang. kopi, teh dan gula. Ah. Jangan lupa. Jangan Bapak nggak minum kopi, minum susu doang ya Pak ya? Disuruh minum air putih sekarang. Oh, disuruh minum air putih malah. Semuanya dilarang. Nah ternyata nih baru tahu ternyata pupuk-pupuk yang berawalan namanya RON itu kepanjangan dari Reike Orchid Nursery ya. Reike Orchid Nursery, kirain RON itu ya nama pupuk aja begitu. Dan ternyata alhamdulillah nih saya di bawah Bu Yayu menemui penciptanya. Ternyata memang idola saya ini. Dulu saya pernah beli buku dari beliau nih. Coba teman-teman kalau nggak percaya lihat video Kang Basir sebelumnya yang pokoknya ada buku deh. Ternyata ini Pak Ahmad penciptanya. Pak bergelut di anggrek itu sejak kapan Pak? Ya, sebenarnya itu awal mulanya tahun 99 ya. Tahun 99, wah berarti 11 tahun yang lalu ya Pak ya? Waktu itu Bapak masih muda berarti Pak? Masih muda ya. Baru sebatas hobi lah. Pada sebatas hobi. Itu sebenarnya kalau kata orang tua untuk peralihan antara dulu saya ini kan mantan aktivis, jadi sukanya demonstrasi. Oh, apa jadi Bapak waktu itu ada di Semanggi Pak waktu itu? ada semua. Waduh, Oh, pantesan Bapak sekarang sakit. luar Ikut lagi jalan-jalan Pak. biasa. Dia kalau nggak demo katanya pegel-pegel kata teman-teman saya. Ah. Cuman ya itu peralihan emosi jiwa katanya. Iya. Disuruh larinya ke tanaman apalagi anggrek itu biar hatinya lembut gitu kan. Ya, karena memang muka saya kan udah serem ya kan. Setiap orang ketemu saya takut, anak kecil apalagi. Tapi saya juga sebetulnya sebelum kesini saya takut Pak. Tapi setelah ketemu ternyata asik banget Bapak ini. Begitu dengar suaranya kayak Bang Ben. Iya. Bang Ben. Nggak jauh beda sama Kang Ajat ya, cuman ini aja. Awal-awalnya saya ya sebatas suka, terus mulai belajar itu. Dulu itu datang saya ke Pak Wagiman, belajar dari dia sama Pak Gino itu, Pak Haji Gino. Pak Haji Gino. Dia dua sahabat itu dulu sama-sama bekerja lah di dunia anggrek. Saya belajar sama mereka.
Awal-awal saya belajar itu dikasihnya batang mati sama Pak Haji Gino. Waduh, batang mati. Dikasih batang mati dendrobium itu 5 karung, saya disuruh ngidupin semua, bisa nggak? Wih deh, luar biasa. Dikasih harta karun ya Pak? Iya. Tapi ternyata tapi nggak hanya dikasih, saya dikasih tahu caranya gimana. Ya alhamdulillah bisa hidup 5 karung, yang hidup 4,5 karung. Itu jadi modal saya itu. Wah, Saya luar jual biasa. bibitnya waktu itu 10.000 per seedling lah ibaratnya. Iya. Per seedling 10.000. Akhirnya saya bisa buka-buka kebun lah. Buka-buka kebun. Mantap, padahal dari batang anggrek mati ya Pak ya. Hmm. Luar biasa. Nah, sampai ke Bapak membuat buku, membuat pupuk itu bagaimana Pak? Ya jadi gini, awalnya saya kan ada keprihatinan di dunia anggrek, ya kan. Iya. Cita-cita besar saya adalah mengembalikan anggrek Indonesia ini, gimana caranya produksinya bisa massal. Iya, Nggak iya. harus impor ke Thailand. Iya. Ya, karena yang diajarkan saya tadi, Iya. bagaimana menghidupkan batang-batang mati. Akhirnya untuk menghidupkan kan perlu pupuk, menghidupkan dari batang mati menjadi tunas, menjadi seedling kan perlu pupuk. Iya. Saya belajar di situ, tapi dari hasil penjualan bibit seedling itu saya pergi langsung melancong. Kemana itu Pak? Ya katanya pusatnya di Thailand, saya pergi ke Thailand untuk Waduh, belajar. luar biasa, langsung belajar ke Thailand. Di sana saya bukan belajar sebenarnya. Saya bawa uang waktu itu cuma berapa, sekitar 80 jutaan. 80 jutaan dari hasil penjualan seedling. Mantap sekali. Saya minta di sana kerja, bukan untuk sekolah. Kerja dikasih uang makan aja sehari sekali. Iya, iya, iya. Nggak usah dapat gaji, saya cuma pengen belajar. Niat saya kayak gitu, cuma Iya, saya nggak iya. bilang ke mereka. Oh iya, 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 iya. Akhirnya saya tiru semuanya, saya ambil, saya serap Ah, supaya bisa saya sebar luaskan di Indonesia. Ya walaupun nggak se-Indonesia, minimal nanti saya akan bikin sebuah perkumpulan. iya, iya. Kumpulan pecinta anggrek supaya nggak beli mati beli lagi, mati beli lagi. Tapi bagaimana mereka beli, Iya. dipelihara, dibudidaya, diperbanyak, ya. Habis diperbanyak mereka bisa jual. Misi saya waktu itu adalah tanam, perbanyak, jual. Nah, Wah, mantap sekali. tanam, perbanyak. Akhirnya ketika kembali ke sini, saya coba gabung di grup-grup Facebook segala macam. Melihat grupnya banyak jual beli, saya bikin grup yang tanpa jual beli, dilarang kelas jual beli sama sekali. Waduh. Itu gunanya untuk ini, supaya buat sharing, terus ilmu pengetahuan yang kita dapat kita bisa sebarluaskan secara banyak itu, secara Iya, umum. betul, betul. Wah, Kang Basir mau niru Pak. Pak, saya mau kerja di sini Pak, jadi karyawan Pak. Nah, boleh tuh. Saya mau serap semua ilmu Bapak nih ya. Bagian keuangan. Iya, boleh, boleh, boleh. Tapi saya luar biasa, ini benar-benar Pak, cita-cita saya. Bukan cita-cita sih, impian Pak. Kalau cita-cita kan sesuatu yang harus saya kejar. Cuman kalau ini ketemu Bapak itu saya kayak bermimpi Pak. Saya pengen ketemu Bapak tapi kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan. Secara Bapak itu orang sibuk, kesana kesini ngajar tentang anggrek, orderan juga banyak, bikin pupuk dan lain-lain. Tapi alhamdulillah saya diajak Bu Yayo ketemu Bapak, alhamdulillah bisa ketemu nih. Untung ada COVID ya. Jadi COVID itu jangan dianggap serba Iya ya, masalah ya. iya, hikmah buat saya ya Pak ya. Karena COVID saya bisa istirahat. Waktu itu mah kita berangkat Jumat, Senin baru pulang, Jumat berangkat lagi. Luar biasa. Itu keliling Indonesia ya Pak ya? Ya keliling. Luar Ya biasa. ada antaranya dari teman-teman grup, ada dari ya pihak kementerian juga buat tugas gitu. Tapi Pak, saya sangat ini Pak, sangat senang tuh dengan Bapak bikin komunitas sharing tentang anggrek. Saya juga pengen Pak. Ya, saya juga ingin belajar banyak. Saya juga ingin berkumpul dengan para pencinta anggrek Pak. Tentunya dengan bimbingan Bapak Pak. Mungkin suatu saat Bapak bisa ya Pak ya. Misalkan saya
jadi admin grup di daerah Cikarang, Bekasi gitu, nanti saya undang teman-teman terus Bapak datang, bisa ya Pak ya Pak? Bisa aja, kayak gitu. Bebas, grup kita mah bebas, sepanjang tidak jual beli. Wah mantap sekali, baru ada nih grup komunitas anggrek tanpa jual beli nih. Biasanya kan saya nemuin di Facebook itu pasti dijual, murmer, rawatan dan lain-lain. Nah ini sharing ini yang saya cari nih Pak, luar biasa nih Pak. Saya sebenarnya banyak sekali Pak yang ingin saya gali Pak, tapi mungkin di video yang lain ya Pak ya. Oke. Soalnya saya yakin nih ribuan video akan tercipta nih bersama Bapak nih. Mungkin saya cukupkan sekian dulu ya Pak ya. Oke. Nanti kita sambung di video selanjutnya ya. Oke. Nah demikian teman-teman, perkenalan kita dengan Pak Ahmad, pemilik dari Rieke Orchid Nursery. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya, tentunya bersama Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.